Halo semuanya, balik lagi di channel Denny Hendrawan. Nah, di kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya kita memelihara burung pada waktu kita sekolah atau saat bekerja full time. Nah, di video kali ini kita ditemenin oleh nih jagoan baru teman-teman, nih burung betet. Tuh, burung betet Enggano. Sebelum dilanjut videonya sampai jauh, teman-teman klik subscribe dulu di bawah dan jangan lupa videonya diklik like. Banyak orang yang bertanya, "Bang, aku kalau sekolah mau pelihara burung, contohnya lovebird, itu gimana ya?" Dan ada lagi yang tanya tentang dia kerja, ini aku kerja dari pagi sampai malam, terus ada yang sampai sore, gimana? Tapi dia pengen keep burung poro bengkok atau burung skill lah intinya. Nah, kalau dari aku sendiri sih teman-teman, aku juga dulu keep burung itu pengalamanku dulu dari waktu aku masih bekerja teman-teman. Nah, ketika aku masih bekerja dulu aku juga berangkat pagi jam 7 dan pulang kerja itu sekitar jam 5 atau jam 6 sore. Itu aku tetap bisa keep burung, jinakin burung betet dewasa dan sampai dia skill. Tidak hanya itu, aku juga keep burung yang dari anakan atau dari lolohan. Bagaimanakah aku memanage waktu? Aku kasih contoh aja ya teman-teman. Satu contoh nih, ketika kita sedang bekerja. Nah, jadi ketika teman-teman, nih aku kasih dua contoh ya. Satu yang kita didik dari liaran hingga dia besar, yang satu maksudnya dari liaran hingga dia skill, yang satu dari bayi hingga dia dewasa. Pertama, ketika teman-teman mendidik burung yang dari liaran menuju dewasa, menuju skill yang pandai, itu teman-teman gunakan cara menjinakkan burung dengan cepat. Teman-teman mungkin bisa scroll video yang kemarin-kemarin, cara jinakin burung liar itu bagaimana. Nah, teman-teman ikuti caranya seperti itu. Nah, jadi teman-teman ketika masih bekerja, itu teman-teman harus menjinakkan burung yang liar tadi. Setelah burung itu dijinakin, agak tenang, mungkin teman-teman bisa beli burung itu di hari weekend ya, di hari Jumat atau hari Sabtu. Jadi teman-teman bisa jinakin burung tersebut dan memulai banyak waktu dengan burung tersebut. Nah, ketika di hari Minggunya, teman-teman harus ajari burung itu makan sped atau makan bubur sped. Kalau teman-teman berkehendak untuk melatih burungnya itu dengan skill respon sped. Tapi kalau dengan biji ya pakai biji, atau dengan pakan yang lain dengan pakan yang lain. Nah, di sini aku ngasih contoh dengan sped. Nah, jadi teman-teman kasih sped itu ke burungnya 2-3 kali sehari. Besok paginya kan teman-teman pasti bekerja tuh. Nah, ketika teman-teman bekerja besok pagi ya, itu teman-teman harus ngasih sped lagi pagi. Mungkin teman-teman berangkat jam 7, pagi kasih sped. Dan nah, ini memang harus ada peran orang rumah untuk membantu teman-teman. Kenapa? Karena ada burung betet, yang aku kasih contoh burung betet aja ya. Burung betet yang dari pagi kasih sped, nah nanti disambung sore kasih sped lagi, bisa ada yang kuat nih. Contohnya nih burung betet Enggano. Burung betet Enggano ini agak lama teman-teman laparnya. Jadi teman-teman kasih pagi, terus nanti pulang kerja dikasih lagi. Nah, itu 2 kali sehari berarti tidak masalah, bisa. Tapi kalau burung-burung yang kecil-kecil seperti burung betet, burung lovebird itu minimal bisa sampai 3 kali sehari. Jadi yang burung kecil-kecil itu teman-teman wajib 3 kali sehari untuk mencukupi nutrisi dia. 3 kali sehari itu teman-teman kalau mau berangkat kerja pagi itu jam 7 seandainya kan, atau jam 8 ya harus di full dulu, dikenyangin dulu dengan sped. Nah, makanya kenapa kok diajarin sped dulu, dia biar temboloknya itu full dan biar dia kenyang. Mau kemana sini? Jangan kemana-mana. Biar temboloknya itu kenyang guys. Terus teman-teman juga harus minta bantuan dari orang rumah waktu siang hari 1 kali saja. Nah, ini memang harus ada peran orang rumah. Kalau tidak ada yang orang rumah ini agak susah teman-teman. Jadi memang kalau orang rumah tidak berani megang ya harus disepetkan, dipancing lah dia untuk makan sped di sela-sela kandangnya. Jadi di siang hari itu harus ada dikasih makan.
Dan ketika di sore hari teman-teman pulang, barulah teman-teman dimainin lagi. Pengalamanku sih seperti itu. Itu yang plan A. Plan B nya ya harus dibawa ke tempat kerja. Aku dulu pernah juga sempat membawa burung tersebut ya ke tempat kerja. Jadi aku bisa kontrol dan aku juga bisa ngasih makan sehari 3 kali. Tapi nggak semua tempat kerja memperbolehkan kita bawa hewan peliharaan, kecuali kantor-kantor Google ya. Kalau kantor Google nggak apa-apa teman-teman. Nah itu di situ sih susahnya. Jadi ketika teman-teman nggak ada orang rumah yang bisa membantu itu agak susah. Oke, itu yang liaran. Nah bagaimana teman-teman yang bekerja untuk keep yang dari bayi lolohan? Kalau bayi kan nggak perlu dijinakin kan, tapi bagaimana caranya kita memanage waktu untuk ngasih lolohan dia aja. Nah sebenarnya sama, itu pagi teman-teman harus ngasih, siang harus ngasih, dan sore juga harus ngasih. Bahkan malam, kalau malam pun teman-teman mungkin yang lembur ya yang agak susah, itu harus ngasih juga teman-teman. Jadi rada susah juga kalau seandainya nggak ada orang rumah yang bantu. Nah memang di sini permasalahannya. Kalau enggak ya udah teman-teman bawa burung tersebut ke tempat kerja, itu yang bisa jadi solusi sih. Kalau teman-teman tidak mau burungnya kelaparan atau bisa jadi burungnya nyilek. Nah itu teman-teman. Terus bagaimana dengan anak yang sekolah? Yang sekolah ini memang sama sih sebenarnya, rada ribet juga ya. Tapi kalau anak yang sekolah ini rasaku lebih lebih nggak sampai sore banget lah, karena yang pagi ya kan itu kan teman-teman bisa kasih tuh pagi. Nah ketika teman-teman pulang sekolah itu biasanya kan jam 2 ya, jam 3, itu rasaku masih bisa untuk dikasih makan lagi untuk yang selanjutnya. Nggak masalah sih sebenarnya kalau jam pulang sekolah teman-teman itu sampai jam segitu bisa. Itu kalau untuk ukuran burung betet enggano seperti ini, atau burung betet Sumatera, atau burung yang medium pair yang lainnya itu bisa. Tapi kalau teman-teman mau didiknya yang lovebird itu agak susah sih. Kalau teman-teman mau keep yang lovebird, yang small parrot kayak parkit, lovebird itu makannya itu harus agak sering teman-teman. Nah itu yang menjadi kendala. Sama halnya dengan para pekerja tadi. Kalau keep dari burung betet enggano seperti ini, yang besar seperti ini, atau burung betet Sumatera, atau burung yang medium yang lain yang aku bilang tadi, ya masih bisa, dia masih tahan laparnya gitu. Jadi teman-teman yang masih sekolah, kalau mau keep ya enggak masalah, tapi keepnya yang burung yang agak besar kayak gini guys. Jadi rentan makannya tuh panjang. Kalau teman-teman masih pulang sekolah jam 2 atau jam 3 itu masih aman. Nah jadi mungkin itu sedikit membantu teman-teman untuk jawabannya, karena kemarin-kemarin udah jauh-jauh hari dan mungkin udah lama ini teman-teman tanyakan bagaimana cara memanage waktunya. Aku sendiri pun lupa-lupa mau bahas ini ke teman-teman semua, mau sharing ini. Jadi ya di kesempatan kali ini lah aku ingat, baru aku bahas ke teman-teman semua. Mungkin teman-teman di rumah yang pekerja atau yang sekolah memiliki planning sendiri tentang memanage waktunya untuk burung atau partner teman-teman di rumah, tulis di kolom komentar di bawah guys. Dan jangan lupa klik like-nya dulu, oke? Kenapa? Karena kita bisa sharing kepada orang yang lain untuk membagi ilmu kita atau membagi pengalaman kita kepada orang lain, membantu lah istilahnya memecahkan solusi masalah orang lain. Jadi kayak gitu aja dulu videonya, dan jangan lupa tonton videonya burung ini, entah kita kasih nama siapa, bingung juga aku kasih nama siapa ini kan. Nah nantikan di next video kita akan bahas tentang burung ini. Jangan lupa klik subscribe di bawah, klik like-nya, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di next video, bye bye.